Universitas Samudra KBMK 2024 bidang keuangan audit investigatif akan membahas mengenai analisis indikasi fraud pada kasus pembelian hard drive oleh divisi IT pada cabang perusahaan perbankan. Perkenalkan, saya Laila Aziza bersama rekan saya Nita Nurjana, Nur Cahyani. Mari kita bahas kasus tersebut. Adapun pada kasus kali ini akan membahas tentang perusahaan perbankan keuangan di mana terdapat pembelian aset oleh divisi IT. Pada perusahaan perbankan ini terdapat pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah, di mana nilai transaksi tersebut dianggap material namun dalam bentang harga yang wajar. Hal ini berarti bahwa terdapat informasi akuntansi salah saji namun dengan harga yang masih wajar. Dibuktikan dengan adanya voucher transaksi yang menyatakan bahwa alamat vendor di luar dari area residensial, sedangkan menurut perangkat multinasional hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran di daerah lainnya. Terdapat 3 rumusan masalah yang akan kami kupas dengan tuntas. Yang pertama, teori dan langkah apa yang akan dilakukan dalam membuktikan ada atau tidak adanya kecurigaan fraud dalam transaksi tersebut. Yang kedua, mengapa informasi tersebut penting untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Yang ketiga, dengan asumsi telah diperoleh data atau informasi tambahan, susun hipotesisnya dan buat program auditnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori dan langkah pendukung, di mana pada kasus ini kami mengambil teori integrity risk. Perusahaan berisiko melakukan kecurangan oleh manajemen atau karyawannya, tindakan ilegal atau penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi reputasi atau nama baik perusahaan atau mengurangi kelangsungan hidup perusahaan. Langkah-langkah untuk membuktikan kecurangan. Yang pertama, membentuk tim investigasi. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti terkait transaksi keuangan perusahaan perbankan. Yang ketiga, audiensi dengan distributor utama dan distributor eceran atau retail aset hard drive. Yang keempat, analisis data dan informasi yang diperoleh untuk menentukan indikasi ketidakwajaran dan kecurangan. Yang kelima, pengumpulan bukti-bukti untuk membuktikan kecurangan yang terjadi. Yang keenam, pembuatan laporan hasil investigasi audit beserta rekomendasi kepada manajemen perusahaan perbankan. Mengapa kasus tersebut harus ditindaklanjuti? Dikarenakan terdapat beberapa dugaan kecurangan di dalamnya, seperti ketidakwajaran pada transaksi yang dibuktikan dengan voucher pembelian yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman perusahaan. Transaksi pembelian juga bernilai wajar, namun pembelian dilakukan di area residensial. Dengan begitu, timbul dugaan seperti benar atau tidak adanya alamat perusahaan yang tertera pada bukti voucher transaksi tersebut, dan diduga seperti adanya selisih harga pembelian antara distributor utama dengan distributor eceran yang menyebabkan pembelian dilakukan pada distributor eceran. Hipotesis yang kami dapat yaitu yang pertama, apakah benar adanya alamat perusahaan residensial yang tertera pada bukti voucher transaksi tersebut. Lalu yang kedua, apakah terdapat selisih harga pembelian aset antara distributor utama dengan distributor eceran atau retail. Yang ketiga, apakah transaksi tersebut dapat dikatakan material dengan nilai wajar. Berdasarkan hipotesis dari kasus perusahaan perbankan tersebut, maka dapat dibuat program auditnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Audit kerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dari fungsi instansi yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang kedua, tujuan audit menjamin pemahaman terhadap pengadaan barang berupa hard drive di perusahaan perbankan multinasional untuk tercapai hasilnya audit yang efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu langkah kerja audit. Yang pertama, program audit, di mana uraiannya yaitu 1. Mempelajari prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar. 2. Melakukan pengumpulan bukti dan dokumentasi yang dibutuhkan sesuai dengan data informasi tambahan.
Yang ketiga, menganalisis bukti dan dokumentasi tambahan yang telah ada. Lalu yang keempat, menyusun hasil analisis yang telah dilakukan. Yang kelima, melakukan pengembangan prosedur audit sesuai dengan hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya yang kedua yaitu pekerjaan lapangan, di mana ada pengujian sistem pengendalian internal atau SPI, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal dalam pembelian aset hard drive pada perusahaan berjalan efektif dalam pencegahan fraud. Di mana uraiannya yaitu yang ke-1, memahami SPI yang ada serta memahami implementasinya. Yang kedua, memahami fungsi pembagian tugas pada proses pengadaan barang. Lalu yang ketiga, menganalisis kelemahan penerapan SPI pada kantor atau perusahaan cabang. Yang keempat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan kinerja SPI. Lalu yang kelima, menyusun simpulan serta hasil audit. Selanjutnya, pengujian transaksi. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah transaksi pembelian hard drive yang dilakukan sudah benar terjadi sesuai dengan voucher transaksi pembelian. Adapun pengujian transaksi tersebut yaitu yang pertama, melakukan pengecekan transaksi pembelian hard drive yang diterima berdasarkan ketepatan waktu, jumlah spesifikasi, barang, atas jumlah transaksi voucher pembelian hard drive yang dilakukan oleh divisi IT. Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang terkait pada transaksi pengadaan barang, terutama pada distributor utama dan distributor eceran. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dengan menggunakan list pertanyaan berkaitan dengan indikasi kecurangan atas transaksi pengadaan hard drive pada kantor cabang. Yang keempat, melakukan tracking transaksi pembelian hard drive ke bukti pembukuan. Yang kelima, melakukan pembandingan nominal transaksi yang telah dicatat pada buku besar dengan bukti voucher pembelian hard drive. Yang keenam, mencari tahu nilai perolehan hard drive yang sebenarnya sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang didapatkan dalam pengecekan fisik yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, melakukan perbandingan antara nilai nominal pada voucher transaksi dengan hasil pengecekan nilai perolehan. Yang kedelapan, melakukan pengecekan dokumen yang telah didapatkan sebelumnya yang terdiri dari mutasi rekening, vendor tidak teraterisasi, pimpinan cabang, divisi logistik, divisi IT, dokumen daftar distributor resmi, PO, faktur, kwitansi, dan berita acara serah terima. Yang kesembilan, melakukan pengujian ulang terhadap nominal kerugian yang ditanggung oleh perusahaan perbankan. Yang kesepuluh, buat simpulan atas prosedur yang telah didapatkan. Pelaporan audit. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan output atas audit berupa laporan hasil audit atau LAA. Adapun uraiannya, yang pertama yaitu mengumpulkan seluruh KKA, yang kedua mendokumentasikan seluruh tahapan audit investigasi termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara dan kontak dengan pihak ketiga. Yang ketiga, menyusun laporan hasil audit atau LHA menggunakan seluruh informasi dan data yang telah didapatkan. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa dalam pemeriksaan pada sebuah transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan cabang, transaksi yang dilakukan terkait pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah cabang tersebut. Lalu terdapat beberapa dugaan kecurangan di dalamnya, seperti ketidakwajaran pada transaksi yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan voucher pembelian yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman perusahaan. Transaksi pembelian juga bernilai wajar, namun pembelian dilakukan di area residensial. Dengan begitu, timbul dugaan seperti benar atau tidak adanya alamat perusahaan yang tertera pada bukti voucher transaksi tersebut. Dan dugaan seperti adanya selisih harga pembelian antara distributor utama dengan distributor eceran yang menyebabkan pembelian dilakukan pada distributor eceran, sehingga kerugian yang ada maksimal sebesar jumlah pada bukti transaksi tersebut. Adapun saran yang dapat kami berikan pada kasus tersebut yaitu diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal atau SPI serta melakukan audit secara teratur. Kepada perusahaan juga diharapkan dapat menggunakan teknologi automation, penerapan whistleblower system, serta pemeriksaan latar belakang karyawan. Sekian hasil analisis kasus keuangan audit investigatif pada perusahaan perbankan dari kami, Tim Awards Universitas Samudra. Wassalamualaikum